wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Pun. Ya. Habib Oi. Ya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di ruang BK, di ruang pelayanan. Hari ini perkenalkan saya Nur Hamid selaku guru bimbingan konseling. Pertama berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan melakukan praktik baik dari pelatihan saya kemarin Bapak di PKG, yaitu tentang pengamalan atau pelaksanaan jurus bangun kolaborasi. Di sini terima kasih ada Pak Taufik selaku wali kelas, kemudian Pak Wahid selaku wakil kesiswaan, kemudian Pak Re selaku operator di sekolah. Baik, untuk memulai kegiatan kita Bapak-bapak, mari kita berdoa untuk memperlancar dan memberi kemanfaatan kita bersama. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, kita akan melaksanakan kegiatan ya Pak ya. Siap Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Saya boleh izin sendiri Pak ya? Santai baik Pak. Sekarang kita kolaborasi untuk sekolah kita di SMA Negeri 12 ini. Baik Pak. Sebelum memulai kita tentang jurus di kegiatan kita tentang bangun kolaborasi dalam BK itu salah satunya ada jurus namanya bangun kolaborasi. Di sini Pak, kegiatan kita nanti terbentuk dari kegiatan aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi atau biasa disebut ARKA. ARKA ini menggambarkan nanti kegiatan kita ke depan supaya mempermudah melaksanakan kegiatan kolaborasi kita pada hari ini Pak. Baik, saya ucapkan selamat datang di perguruan ya. Selamat datang para pendekar. Nah itu Pak, semboyan kami di BK, Bapak-bapak kami ucapkan selamat datang atau sekarang disebut pendekar. Selamat datang para pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siap belajar Pak? Siap. Siap, para pendekar siap. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Siapa ya? Siap. Bapak-bapak sekalian, para pendekar, kita di kegiatan pertama ini akan melakukan aktivitas mensimulasikan kolaborasi. Hari ini kita sudah ada di sini Pak, para pendekar. Saya sudah menyiapkan kartu peran. Ada kartu peran dan kartu kasus, yang mana nanti kita akan berdiskusi seperti simulasi hari ini. Siapa ya? Siap. Baik, akan saya bagikan. Silakan untuk dapat saya post dulu ya. Oke, set. Silakan dipilih Pak. Kartu perannya Pak Wahid, Pak Re, dan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Silakan dibuka Pak. Ya, pertama sudah kita bagi, sudah punya peran, jangan sampai terlihat Pak kartu perannya Pak sama temannya, disembunyikan. Ingat, jangan sampai ketahuan. Iya, apa? Jangan sampai tapi jangan sampai tahu tentang peran Anda. Jadi peran Bapak jangan sampai kelihatan. Sudah ada Pak ya? Tolong dibaca dulu perannya. Sudah, dalam hati ada Pak. Baik, berikutnya di sini ada kartu kasus Pak. Di sini ada kartu kasus. Para pendekar nanti ambil salah satu kasus. Boleh Pak Re dulu, kita akan diskusikan sebagai perannya. Contoh, saya satu dulu ya. Satu kartu kasus. Salah satunya guru favorit tapi tidak disiplin. Nah, sebagai contohnya peran saya sebagai wali kelas. Oh, ini harusnya seperti ini Pak. Baiknya bagaimana? Demi kebaikan sekolah kita. Dipahami Pak ya? Siap. Baik, terima kasih. Sekarang akan saya bagikan. Lanjut lagi. Silakan dapat dipilih Pak salah satu kartu perannya. Ya. Satu peran aja Pak. Ya. Satu aja. Baik. Boleh dari Pak Re dulu.
Ya, perannya, oh jangan perannya Pak. Ini aja Pak, apa? Ya, dibacain Pak. Apa kasusnya? Siswa membuat video. Siswa lata Meniru konten viral. Siswa lata meniru konten viral. Ini satu dulu Pak ya, kita bahas dulu Pak ya. Sebagai nanti Bapak menanggapi. Ya, gimana Pak kasusnya Pak? Beberapa siswa membuat video meniru konten viral yang tidak pantas dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dan menjadi pembicaraan publik. OSIS membela karena konten itu hanya untuk lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Baik, bisa dipahami Pak ya? Itu kasusnya. Nah, Bapak sebagai peran yang Bapak pegang tadi, sebagai kartu peran yang Bapak pegang, bagaimana tanggapan Bapak untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya, itu bisa juga diambil contoh baiknya juga. Terus untuk memilih konten hanya untuk lucu-lucuan, jadi dimaklumin aja tadi. Malumin aja. Kalau Bapak, Pak Taufik sebagai apa? Jangan sampai Pak perannya. Tanggapan Bapak sebagai peran tadi? Peran yang mana? Peran yang Yang ini? Bukan Pak, bukan yang ini. Bukan yang ini. Peran Bapak sebagai apa? Oh. Jadi tanggapi aja Pak. Contoh saya sebagai guru gelak. Wah, gak bisa itu. Masa ada ini? Menanggapi itu ya? Iya, sebagai peran Bapak di situ. Saya di sini sebagai guru kreatif menanggapi tentang permasalahan Konten viral. Konten viral. kalau memang kontennya itu bermanfaat positif ya nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau memang kontennya tidak negatif, ini dari apa namanya tentang pendidikan itu ya sebaiknya dihindari. Monggo sebagai guru apa Pak? Pak Wahid? Pak tegas. Pak tegas. Nah, gimana ini? Nah, gimana nih Pak? Menurut saya untuk masalah konten viral itu poin yang pertama tergantung viralnya apa. Apakah itu positif atau itu negatif. Ya. Ketika itu positif, oke, kita sebarkan sebanyak mungkin. Ketika itu negatif, ya kita jangan sebarkan. Hanya kita aja yang mengetahui. Baik, para mereka tadi sudah melakukan diskusi luar biasa. Tadi Pak Taufik sebagai guru tegas, sebagai apa Pak? Ternyata perannya Pak? Guru kreatif. Guru kreatif. Pak Wahid sebagai Pak tegas atau sebagai siapa Pak perannya? Kepala sekolah. Pak Rey sebagai ternyata perannya? Operator. Oh ini ya perannya. Galau. Berarti wali murid. Wali murid. Baik, tepuk tangan dulu Pak untuk kita semua. Baik. Wah, banyak nih 2000 penonton nih. Gak apa-apa Pak ya. Baik. Bapak-bapak, kita tadi sudah diskusi terkait dengan kolaborasi. Dan sekarang tahapnya berikutnya adalah refleksi Pak. Bagaimana nih pertama? Apa tantangan pribadi saat berkolaborasi? Baik meminta atau memberi bantuan. Apa tantangan pribadi saat berkolaborasi Pak? Pernah berkolaborasi kan Mas sebelumnya Pak ya? Kalau Pak Wahid sendiri gimana Pak? Sebelumnya berkolaborasi ada tantangan nggak Pak? Sesama teman atau Ya, baik sesama teman, baik sesama siswa. betul. Kalau sesama teman, saya sebagai guru agama ini Iya, itu berkolaborasi. Contoh misalkan ada kegiatan kayak Nabi, itu kami mengajak ke guru yang lain itu ada. Tantangannya ada Pak? Kalau tantangannya itu ada. Salah satunya Pak? Salah satunya ketika menyampaikan kepada siswa, siswa itu ya biasalah banyak kendala, mungkin mohon maaf siswa itu kurang disiplin. Tapi tantangan itu bisa dilalui Pak ya? Bisa. Saat kolaborasi, peran komunikasi atau Kalau itu dalam dengan tidak ada. tidak ada. Jadi masih bisa tercover Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wahid. Kemudian yang kedua Pak, apa saja pelajari tentang rasa percaya diri dan peran saat tadi Pak? Pak Taufik, nah boleh Pak Wahid atau Pak Taufik atau Pak Rey?
Peran tadi kan Pak Taufik sebagai apa? Guru kreatif ya Pak ya? Nah, pembelajaran apa Pak dari satu kasus tadi Pak? Apa yang saya pelajari tentang dan peran tadi sebagai siapa? Guru kreatif. Yang pertama, guru kreatif itu memang harus percaya dirinya ada. Oh Pak. Jadi terus ya apa ya? Perannya ya itu harus kreatif, menemukan hal-hal yang Positif lah. ya positif, hal yang Baru. ya yang bisa mendorong kreativitas. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kemudian ini Pak, ada satu lagi. Apakah saya cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja sama? Kalau menurut Bapak-bapak para pendidikan ini enak sendirian atau bekerja sama kira-kira? Oh ya, kalau saya sebenarnya ya lihat konteks apa dulu. Oke. Kalau memang perlu kerjasama ya. Kalau dalam hal tadi kok dalam Kalau untuk kreatif ya. untuk yang kasus Kalau tadi. kasus tadi, kalau kasus ini kan masalahnya di saya itu beberapa siswa sering bermain permainan fisik saat istirahat yang berujung muka atau orang tua protes, tetapi siswa mengatakan mereka hanya bermain tidak berujung negatif. Nah, kalau ini sebenarnya ya bermain itu boleh ya. Bermain, tapi kalau bisa dihindari yang terjadi kekerasan fisik gitu. Jadinya kayak main sesama siswa itu kadang-kadang ada yang benar-benar sebagainya. Jadi untuk penanggulangan hal tersebut lebih mudah sendiri atau sebenarnya bekerja sama? Kerja sama atau stakeholder gitu Pak? Iya. Siswa dan semuanya. Baik, Bapak-bapak atau para pendekat, tadi kita sudah melakukan yang namanya kegiatan refleksi. Dalam kolaborasi ini Pak, kita akan bergeser ke tahap konseptual atau konsep. Mengapa kolaborasi itu penting? Ternyata di sini Pak, mohon izin, kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Nah, kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Makanya penting di sini saya mengajak Bapak, ada Pak Taufik sebagai wali kelas, Pak Wahid sebagai pakar kesiswaan, Pak Ari sebagai operator. Nanti kita akan berkolaborasi dengan BK bagaimana proses ke depan di sekolah kita. Baik Pak, kita lanjutkan terkait konsep ini Pak, peran guru BK dan guru kelas ini. Pertama tadi sebagai guru, kita di sini ada peran kita bersama Pak. Salah satu target sekolah efektif itu tercipta lingkungan kerja yang kolaboratif ternyata. Nah, mohon izin saya skip di sini ada peran guru kelas, ada peran guru BK. Di sini peran utama pembelajaran yang mendidik untuk guru kelas Pak, melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kalau guru BK Pak, di sini mohon izin ada pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi bukan hanya soal karakter Pak. Saya sebagai guru BK pun di sini mempunyai peran yang tadi. Ada pribadinya, sosial, belajar dan karir. Kemudian Pak, peran utamanya sudah. Kemudian kebutuhan kolaborasi di sini Pak. Ada beberapa hal. Yang pertama, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional dan perilaku murid. Itu untuk bersama guru kelas. Sementara untuk guru BK mengembangkan melalui program BK dan integrasi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Makanya dari situ kita sampaikan program BK seperti kita kemarin itu kan ada ya Pak ya. Ada bimbingan lintas kelas, bimbingan kelompok, dan yang terbaru bimbingan untuk guru wali. Ya terbaru ini Pak ya, bis ajaran terbaru ini kita butuhkan. Kemudian di sini ada sumber kerjasama dan ada beberapa hal lain sampai dengan tantangan. Sangat banyak sekali. Nah, di sini ada manfaat kolaborasi Pak. Yang pertama, membantu murid menyelesaikan masalahnya secara efektif dan lebih holistik. Contohnya kemarin ataupun hari ini Pak Wali
wali kelas ya Pak ya, Pak Wahid sebagai wali kelas beserta wali siswaan, kita berkolaborasi. Salah satu peserta didik kita atau murid kita sedang mengalami ketakutan masuk kelas karena jarang mengerjakan PR. Nah ini luar biasa. Ada guru mata pelajaran Pak ya, sedang menunggu kita. Kemudian ada guru walinya sudah siap, wali kelas dan mahasiswa sudah kita tangani kemarin dan hari ini final bersama orang tua. Betul Pak Wahid ya? Kemudian kolaborasi meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Kita libatkan juga orang tua dan hari ini alhamdulillah orang tuanya hadir Pak ya. Kemudian yang terakhir menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Ternyata siswa kita kemarin itu membutuhkan Pak. Kebutuhan salah satunya dia itu rasa percaya dirinya masih kurang sampai membohongi apa ya, muter-muter kemarin Pak, minta apa kebutuhannya apa, ternyata kok malah ngomong apa bukan, jadi malah muter-muter nggak ketemu. Begitupun nanti dengan Pak Aris sebagai peran di Dapodik mengatur bagaimana ritme yang ada. Baik Pak, ini penting saya lewati. Nah ini yang pertama Pak, dalam mengidentifikasi atau indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid, ya Pak ya. Di sini ada beberapa hal Pak. Nah, identifikasi dan level masalah Pak, maaf saya tentang yang pertama ada tier 1, yaitu universal. Ini masih umum Pak ya, masih tahapnya masih biasa. Tapi ini dapat diselesaikan oleh guru BK dan stakeholder yang ada di sekolah tidak terlalu banyak. Bahkan hanya bisa diselesaikan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Contohnya ya disuruh bawa kaos, ternyata bawa nggak pakai kaos yang standar seperti itu kalau di sekolah kita. Tidak perlu tidak terlalu perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, ya suka fisik lah kalau biasa di kelas mereka. Kemudian kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, suka marah-marah tak jelas dan sebagainya, itu sebenarnya bisa diatasi oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian ini ada tier 2 Pak, terarah. Nah ini kalau tadi mayoritas murid budaya umum tanpa risiko terlalu tinggi, nah ini mulai sedang nih risikonya Pak, membutuhkan dukungan tambahan. Nah, murid yang tidak merespon intervensi di E1. Nah kalau ini mayoritas dia nggak bisa, itu sudah ada pelayanan khususnya di sama guru BK. Kemudian perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos. Ada beberapa dalam siswa kita. Itu penting tujuan kita untuk berkolaborasi menangani yang ini. Sebenarnya kemarin sampai ke Kapolsek, di Polsek. Kemudian ya kenakalan-kenakalan remaja seperti motor kalau anak ya. Kemudian ada prestasi akan menurun meskipun sudah ada dukungan dasar. Ini banyak sekali tanpa disadari anak-anak kita prestasinya turun. Terakhir, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Ini akhirnya kemarin sampai jadi tadi orang tua yang hadir hari ini Pak, saya kira dia merasakan yang ini stres karena konflik secara produktif di rumah. Masih kita gali lagi belum secara detail. Kemudian Pak, ini di tier 3 ini yang intensif, murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Ini yang lebih banyak Pak. Masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas. Nah ini dia seperti ya salah satu di kelas 9 itu kan ada juga ya Pak ya. Kita sudah mengetahui perilakunya agresif, impulsif juga emosional. Ditegur bukannya malah memberi perilaku perbaikan, tapi malah melawan kita. Kemudian mengabaikan atau kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga beberapa siswa kita Pak kemarin kan juga kolaborasi dengan PPR. Itu ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, ini gangguan seperti psikologisnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian kita ganti izin, ini adalah alur penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita. Contohnya masalah kehadiran,
ini hanya sekedar di sini, nanti filenya biar lebih jelas saya gabungkan ya Pak ya. Ini contoh alurnya dan merencanakan kita dibuat melalui SK atau keputusan kepala sekolah supaya dipermudah di. Ada lagi Pak ya, identifikasi belajar alurnya yang tadi kita lakukan itu polanya yang guru BK, Pak Guru dan guru BK atau konselor sekolah. Peran konselor kalau saya membuat pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial untuk guru. Kalau di tier 2 mulai kecemasan sosial dari Pak perilaku sudah berulang-ulang seperti yang biasa di sekolah kita ini ya, ada guru, ada guru BK dan orang tua. Makanya saya bilang keputusan kita yang hari ini ada siswa membawa orang tua yang hadir itu sudah tepat. Masuklah tier karena sudah tidak masuk IP dari 30 hari tanpa keterangan. Nah ini melakukan konseling kelompok kecil oleh guru dan orang tua. Hari ini insya Allah terjadi ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ini depresi, trauma, gitu tidak dilakukan bersih masalah. Ini ada guru BK, ini orang guru sudah lewat Pak ya, karena sudah teratas lewat ini. Kalau sudah itu kami berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua dan yang terakhir spesialis psikologis atau terapis. Itu kalau bersifat contohnya kekerasan ataupun yang lainnya atau kriminal, nah ini spesialis juga kita referalkan ke yang berpihak lain seperti kepolisian dan pihak yang lainnya. Nah itu mungkin Pak yang hari ini kita laksanakan. Ada pertanyaan Pak untuk konsep? Cukup lah ya. Baik. Ini yang terakhir para pendekat. Di sini kita akan melakukan kolaborasi multi pihak. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan kolaborasi pertama dengan rancang kolaborasi multi pihak. Jadi kita akan membuat skenario di sekolah kita. Isu-isunya ada beberapa hal. Mengidentifikasi masalah Pak. Mungkin besok kita kumpulkan apa ya? Kita tambahkan di sini mengidentifikasi contohnya masalah yang hari ini terjadi aja Pak. Ada orang tua yang hadir, itu masuk ke mana, akhirnya kemudian ini jenis masalahnya, sumber datanya, deskripsi masalahnya. Kita mungkin buat seperti itu ya Pak ya. Kemudian kita membuat langkah-langkah. Di sini ada kolaborasi dengan guru Marvel, ada guru wali kelas dan sebagainya. Membangun kolaborasi lebih baik untuk sekolah kita khususnya di SMP Negeri Provinsi. Cukup, terima kasih. Hari ini pertemuan kita saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.